Konflik rumah tangga Ray Utami dan Pablo Benua semakin meruncing. Bebas dari penjara, tak membuat ia rindu berkumpul dengan istri dan anak-anaknya, tapi malah pergi jauh meninggalkan keluarga yang telah lama menanti kebebasannya. Ya, sejak bebas dari LP Cipinang pada 30 Desember lalu, karena mendapat remisi dan asimilasi dari Kemenkumham, Pablo menepi sementara dan merahasiakan tempat tinggalnya di Jakarta dari awak media dan keluarganya. Kabarnya, hingga kemarin, Ray belum bisa melacak di mana keberadaan sang suami. Nggak ada komunikasi, terakhir komunikasi di Polda, dari Polda Metro. Dari situ kita belum ada komunikasi lagi. Aku juga suruh minta tolong Mbak Ingsa untuk cari tahu. Tanya dia, intinya dia di Jakarta gitu. Dia di Jakarta, dia baik-baik aja. Ya dalam waktu dekat ya mungkin akan ketemu ya sama aku ya. Iya. Jadi tadi Pablo saya juga sempat kaget ya. Sempat kaget tiba-tiba nomor baru dia menghubungin, kemudian dia mengatakan, maaf bang, ini saya Pablo. Oh iya, saya bilang kami memang sudah beberapa hari ini kami sudah mengetahui juga sudah bebas, kemudian kami juga mencari. Saya sampaikan, ingatlah Ray, ingat anak. Iya bang, hanya kan kondisinya sekarang ini saya masih asimilasi. Jadi asimilasi itu dia itu sama masih status dalam sebuah penahanan, hanya dipindahkan kan. Jadi sekarang posisinya dia menyampaikan kepada saya di Jakarta Timur. Dia bilang kalau saya sampai datang ke Bogor, kemudian diketahui lagi di Bogor, jangan sampai asimilasi saya dicabut. Dia bilang bagaimanalah caranya? Pokoknya gimana caranya kamu atur saja, kalau bisa jangan saya kamu telepon, coba bicarakan lagi nanti sama Ray atau kita duduk bersama. Dia bilang suatu saat ketika sudah selesai lagi pengurusan pembebasan bersyaratnya, baru dia akan menjumpai kami dan kami akan berbicara semuanya. Kesedihan dan rasa kehilangan yang ditunjukkan Ray di depan wartawan dianggap drama oleh Pablo. Sejak ia masih mendekam di Hotel Prodeo pun, Pablo seolah menuding Ray telah menciptakan drama untuk memperkuat eksistensinya di industri hiburan dengan cara menjual konflik rumah tangga. Curhat Ray di konten YouTube yang dibuatnya setelah bebas, dianggap Pablo telah melukai harga dirinya sebagai suami. Bagaimana tidak, Ray seolah menuding Pablo suami yang tak setia. Tak heran, dalam surat yang dititipkannya kepada sang pengacara, Pablo seolah menyebut Ray istri yang tidak berbakti pada suami. Surat itu, pria bernama asli Frederick Angga Sastra ini seakan menolak rujuk dengan YouTuber yang pernah menjadi presenter olahraga itu. Bahwa justru klien saya, saudara Pablo Benua ini, patut kami curigai, dituduh, patut kami curigai ini. Atau saya katakan bahasa presumption of innocence-nya, patut diduga. Perasaan kami ini bahwa justru Pablo dituduh telah berselingkuh. Maka Pablo dalam posting lewat adminnya itu membantah bahwa tidak ada yang namanya perselingkuhan. Dan justru sebaliknya kita bertanya, jangan-jangan ada perselingkuhan oleh Ray. Jangan-jangan gitu. Karena enggak mungkin gitu. Logikanya mana? Dalam hukum itu ada namanya logika law and mandatory law. Jika Ray memang masih berniat mempertahankan rumah tangga, menurut pihak Pablo, seharusnya Ray tahu kapan suaminya bebas dan bukan perkara sulit mencari tahu di mana suaminya berada sekarang. Seperti yang dilansir sejumlah media, Pablo heran mengapa Ray tak menelpon pengacaranya bila memang ingin mengetahui keberadaan sang suami. Membangun komunikasi dengan Ray berkali-kali. Saya telepon juga tidak diangkat. Saya bilang ke Pablo, ini saya tegaskan lagi ya, karena kalimat Ray yang paling saya sesalkan adalah selalu bersayap. Kenapa saya katakan bersayap? Satu sisi dia mengatakan bahwa Pablo itu adalah sosok ayah dari anaknya, benar. Pablo masih membiayai kehidupannya, benar. Tapi di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa Pablo itu punya teman dekat dan orang yang sedang berbahagia, kan ada. Jadi yang membuat saya agak terheran-heran, satu sisi dia mengatakan dia menunggu Pablo, tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa Pablo ada teman dekat.
Dan ketika pada waktu yang berlainan, malah saya melihat bahwa seolah-olah dia bersedia di poligami, seolah-olah, asalkan bisa adil. Meski Pablo tak bergeming dari pendiriannya, Ray berusaha meluluhkan hati sang suami. Terlebih, di antara mereka, ada buah hati yang merindukan kehadiran papanya. Bahkan demi anak-anak, Ray mengaku rela dipoligami. Memutuskan dan mengikhlaskan suamiku untuk bisa menikah lagi dengan orang lain. Yang pertama adalah tentunya karena anak-anak. Anak-anak buatku adalah segala-galanya. Jadi aku akan lakukan apapun itu demi anak-anak, walaupun aku harus terluka, harus rela berbagi suami, berbagi cinta dengan wanita lain demi kasih sayang untuk anak-anak dari ayahnya sebagai orang tua. Yang kedua, karena di dalam agama Islam juga memperbolehkan seorang pemimpin rumah tangga laki-laki yang ingin menikah lagi sebanyak maksimal 4 kali diperbolehkan asalkan bisa berbuat adil. Yang ketiga, karena aku masih sangat sayang kepada suamiku dan rasa yang aku miliki adalah rasa sayang dan cinta lebih dari rasa ingin memiliki gitu. Saat menikah tahun 2016 silam, Ray dan Pablo sudah menciptakan sensasi. Mereka memutuskan menikah padahal baru 7 hari kenal lewat aplikasi pencarian jodoh. Dan sekarang, rencana gugatan cerai Pablo terhadap Ray kembali menjadi perbincangan panas. Pasangan yang pernah terlibat kasus ikan asin itu tak sungkan mengumbar aib rumah tangga di media sosial. Lalu benarkah rencana gugatan cerai Pablo hanya gimik untuk mendongkrak pamor mereka yang tak secemerlang sebelum tersandung kasus ikan asin? Bagi saya sekarang, kalau memang Pablo masih bersembunyi, Ray juga, wah ini misteri. Kalau sempat ini kejadian permainan skenario mereka, wah ini menurut saya, ini pelanggaran serius. Jadi ini saya juga sedang selidiki, kenapa Ray begini, kenapa Pablo begini. Kenapa? Karena kalau ini benar, saya kira mereka harus mengklirkannya kepada kita. Saya juga sudah keberatan dengan cara-cara ini.